Di balik kemajuan teknologi dan harapan baru bagi umat manusia, tersimpan kisah kelam yang jarang terungkap. 7 penemu brilian yang meninggal secara misterius. Apakah mereka korban dari konspirasi besar, atau hanya takdir yang tragis? Mereka bukan sekedar ilmuwan, mereka adalah pembawa harapan baru bagi umat manusia. Tapi harapan itu berakhir tragis. Dalam video ini, Cak Rif mengungkap kisah kelam 7 penemu luar biasa yang meninggal secara misterius. 1. Stanley Meyer, mobil bertenaga air. Bayangkan sebuah dunia di mana mobil tidak lagi bergantung pada bensin. Bayangkan jika air biasa, bisa menggerakkan kendaraan Anda. Itulah mimpi besar Stanley Meyer, seorang penemu asal Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Meyer mengembangkan teknologi yang ia sebut water fuel cell, sebuah sistem yang mampu memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen, lalu menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Ia mengklaim mobil ciptaannya bisa menempuh jarak ratusan kilometer hanya dengan beberapa liter air. Tapi, dunia tidak siap berubah. Atau mungkin ada pihak yang tidak ingin dunia berubah. Pada 21 Maret 1998, Meyer bertemu dengan 2 pria yang disebut sebagai investor asing di sebuah restoran di Franklin County, Ohio. Ia memesan jus cranberry sebagai penutup makan siang. Tak lama setelah meneguknya, ia tersedak, berlari keluar restoran dan roboh di tempat parkir. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum meninggal dunia. "Mereka meracuniku." Kalimat yang mengguncang dunia sains dan memicu gelombang teori konspirasi. Hasil otopsi menyebutkan bahwa Meyer meninggal karena aneurisma otak. Jus cranberry yang ia minum dinyatakan bebas dari racun. Kasus ditutup sebagai kematian alami. Tapi, benarkah itu akhir dari cerita? Banyak yang percaya Meyer dibungkam oleh kekuatan besar, industri minyak, korporasi energi, bahkan lembaga pemerintah. Teknologinya dianggap terlalu revolusioner, terlalu berbahaya bagi sistem yang sudah mapan. Dan yang paling mencurigakan, hingga hari ini tidak ada satupun prototipe mobil air Meyer yang berhasil direplikasi secara publik. Apakah temuannya benar-benar nyata? Atau sudah disembunyikan selamanya? Stanley Meyer meninggal dengan membawa rahasia besar, dan dunia mungkin telah kehilangan jalan menuju energi bebas. 2. Dr. Sebi, obat alami untuk AIDS dan kanker. Namanya Alfredo Darrington Bowman, tapi dunia mengenalnya sebagai Dr. Sebi. Bukan dokter konvensional. Ia tak punya gelar medis, tapi ia punya sesuatu yang lebih berani, keyakinan bahwa tubuh manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tanpa obat kimia. Lahir di Honduras pada 26 November 1933, Dr. Sebi tumbuh besar dengan pengobatan tradisional yang diwariskan neneknya. Ia percaya bahwa penyakit muncul karena tubuh bersifat asam, dan satu-satunya jalan menuju kesembuhan adalah dengan mengembalikan keseimbangan alkalin melalui makanan nabati dan herbal alami. Pada tahun 1987, Dr. Sebi dituntut oleh negara bagian New York karena dianggap melakukan praktik medis tanpa izin. Tapi ia melawan. Di pengadilan, ia menghadirkan 70 pasien yang bersaksi bahwa mereka sembuh dari penyakit mematikan berkat terapinya. Hasilnya, ia menang. Hakim menyatakan bahwa herbal bukanlah praktik medis dalam definisi hukum. Kemenangan itu membuat namanya melambung. Selebriti seperti Michael Jackson, John Travolta, dan Lisa Lopes menjadi kliennya. Tapi ketenaran itu juga membawa ancaman. Pada Mei 2016, Dr. Sebi ditangkap di Bandara Juan Manuel Galvez, Honduras, karena membawa uang tunai sebesar $37.000 tanpa bukti asal-usul. Ia sempat dibebaskan, tapi ditahan kembali beberapa hari kemudian. Selama ditahan, kesehatannya memburuk. Ia menderita pneumonia. Dan pada 6 Agustus 2016, Dr. Sebi meninggal dunia saat sedang dibawa ke rumah sakit. Usianya 82 tahun. Tapi publik tak puas.
Mengapa pria yang sehat dan aktif tiba-tiba jatuh sakit di penjara? Mengapa tidak ada investigasi mendalam? Dan mengapa media arus utama nyaris tak menyentuh kisahnya? Teori konspirasi pun bermunculan. Ada yang percaya ia dibungkam karena mengancam industri farmasi bernilai miliaran dolar. Ada pula yang mengaitkan kematiannya dengan proyek dokumenter yang sedang digarap oleh rapper Nipsey Hussle, yang juga tewas ditembak 3 tahun kemudian. Dr. Sebi mungkin telah tiada, tapi warisannya tetap hidup di antara mereka yang percaya bahwa alam menyimpan jawaban yang belum tentu diinginkan oleh dunia modern. 3. Eugene Melov, teknologi cold fusion yang terlupakan. Eugene Franklin Melov bukan sekedar ilmuwan. Ia adalah seorang idealis. Lahir pada 9 Juni 1947, Melov menghabiskan hidupnya mengejar satu hal: energi bersih yang bisa diakses semua orang. Ia meraih gelar dari MIT dan Harvard, bekerja di berbagai institusi bergengsi, dan bahkan menjadi kepala penulis sains di MIT. Tapi semuanya berubah pada tahun 1989 ketika dua ilmuwan, Pons dan Fleischmann, mengklaim telah menemukan fenomena luar biasa, cold fusion. Cold fusion adalah reaksi nuklir yang terjadi pada suhu ruang. Jika benar, teknologi ini bisa menggantikan bahan bakar fosil, menghapus polusi, dan memberi energi murah ke seluruh dunia. Melov percaya. Ia menulis buku berjudul Fire from Ice, membela eksperimen tersebut dan menuduh komunitas ilmiah, termasuk MIT, telah memanipulasi data demi menjaga kepentingan industri energi konvensional. Melov keluar dari MIT. Ia mendirikan majalah Infinite Energy dan organisasi New Energy Foundation, tempat ia mendukung peneliti-peneliti alternatif yang sering dicap ilmu pinggiran. Namun perjuangan itu berakhir tragis. Pada 14 Mei 2004, Melov ditemukan tewas di depan rumah masa kecilnya di Norwich, Connecticut. Ia sedang membersihkan rumah yang hendak disewakan. Seorang calon penyewa menemukan tubuhnya tergeletak di jalan masuk bersimbah darah. Autopsi mengungkap luka parah, trakea hancur, 32 luka tusukan dan pukulan di wajah dan tubuh. Mobilnya hilang. Polisi menyebutnya sebagai pembunuhan brutal. 3 orang akhirnya ditangkap. 2 diantaranya divonis atas pembunuhan dan 1 atas penghalangan keadilan. Motif resmi, perselisihan pribadi dengan penyewa lama. Tapi banyak yang tak percaya. Melov bukan orang biasa. Ia sedang menyuarakan teknologi yang bisa mengubah dunia. Teknologi yang jika benar, bisa menghancurkan monopoli energi global. Apakah kematiannya hanya kebetulan? Atau bagian dari pola panjang pembungkaman terhadap inovator yang terlalu berani? Eugene Melov meninggal di usia 56 tahun. Tapi gagasannya tetap hidup di antara mereka yang percaya bahwa masa depan energi tidak harus dikendalikan oleh segelintir elit. Ia mungkin telah tiada, tapi pertanyaannya masih menggema. Jika cold fusion itu nyata, siapa yang takut dunia mengetahuinya? 4. Dr. Jeffrey Bradstreet, terapi autisme yang berujung maut. Jeffrey Bradstreet bukan hanya seorang dokter. Ia adalah ayah dari anak autis, dan dari sanalah semuanya bermula. Lahir pada 6 Juli 1954, Bradstreet menempuh pendidikan medis di University of South Florida dan melanjutkan pelatihan di bidang aerospace medicine. Tapi hidup membawanya ke arah yang berbeda, pengobatan alternatif untuk anak-anak dengan autisme. Ia mendirikan International Child Development Resource Center, tempat ia mengembangkan terapi-terapi non-konvensional. Salah satunya yang paling kontroversial adalah GCMAFF, protein yang diklaim mampu mengaktifkan sistem imun dan memperbaiki fungsi neurologis. Jeffrey Bradstreet percaya bahwa autisme bukan hanya gangguan genetik, tapi juga akibat dari disfungsi imun dan paparan toksin. Ia bahkan menyatakan bahwa vaksin berperan dalam memicu autisme, klaim yang membuatnya dikucilkan dari komunitas medis arus utama.
Namun, keberaniannya membawa resiko. Pada 16 Juni 2015, klinik Bradstreet di Georgia digerebek oleh agen FDA. Mereka menyelidiki penggunaan GCMFF yang belum disetujui secara resmi. 3 hari kemudian, pada 19 Juni 2015, tubuh Bradstreet ditemukan mengambang di Rocky Broad River, North Carolina. Ada luka tembak di dada. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi banyak yang tak percaya. Mengapa seorang dokter yang aktif, penuh harapan, dan baru saja menghadiri konferensi, tiba-tiba mengakhiri hidupnya? Keluarga dan pendukungnya menolak versi resmi. Mereka menuntut penyelidikan independen. Mereka percaya Bradstreet dibungkam karena mengancam dominasi industri farmasi. GCMAFF bukan sekedar protein. Bagi sebagian orang, itu adalah harapan. Bagi yang lain, itu adalah ancaman terhadap miliaran dolar keuntungan. Dr. Bradstreet meninggal di usia 60 tahun. Tapi pertanyaan tentang kematiannya masih menggantung. Apakah ia benar-benar menyerah atau dipaksa untuk diam? Ia berjuang demi anak-anak. Ia menantang sistem. Dan ia membayar harga yang tak terbayangkan. 5. Aaron Swartz, pejuang informasi bebas yang gugur di medan digital. Ia bukan ilmuwan laboratorium. Ia tak menciptakan mesin atau senyawa kimia. Tapi Aaron Swartz menciptakan sesuatu yang lebih mendasar, akses terhadap pengetahuan. Lahir pada 8 November 1986 di Chicago, Aaron adalah anak ajaib dunia digital. Di usia 14 tahun, ia ikut mengembangkan format RSS, sistem yang kini digunakan jutaan situs untuk menyebarkan informasi. Ia juga berperan dalam membangun Reddit, situs berita sosial yang kini menjadi raksasa komunitas online. Tapi Aaron tak puas hanya menjadi programmer. Ia ingin dunia menjadi lebih adil. Ia percaya bahwa informasi akademik seharusnya bisa diakses siapa saja, bukan hanya mereka yang mampu membayar. Pada 6 Januari 2011, Aaron ditangkap oleh polisi MIT. Ia kedapatan mengunduh jutaan jurnal akademik dari JSTOR, sebuah database ilmiah berbayar dengan cara menyambungkan laptop ke jaringan kampus dari lemari penyimpanan. Meski JSTOR tidak menuntut, pemerintah Amerika Serikat tetap melanjutkan kasusnya. Aaron menghadapi 13 dakwaan federal, termasuk pelanggaran undang-undang penipuan dan penyalahgunaan komputer. Ancaman hukumannya 35 tahun penjara dan denda $1 juta. Aaron menolak tawaran plea bargain. Ia memilih bertahan dan melawan. Tapi, tekanan itu berat. Ia dikenal sebagai pribadi sensitif, dan depresi yang ia alami semakin mendalam. Pada 11 Januari 2013, tubuh Aaron ditemukan tergantung di apartemennya di Brooklyn, New York. Usianya baru 26 tahun. Resmi, kematiannya disebut bunuh diri. Tapi banyak yang tak percaya itu sepenuhnya keputusan pribadi. Aaron bukan pencuri. Ia adalah aktivis yang ingin membuka gerbang pengetahuan. Tapi sistem yang ia tantang justru menjeratnya. Aaron mungkin telah tiada, tapi semangatnya tetap hidup di setiap gerakan digital yang memperjuangkan kebebasan informasi. Ia bukan hanya programmer. Ia adalah simbol perlawanan terhadap monopoli pengetahuan. 6. Max Spiers, peneliti UFO yang mati dalam misteri. Ia bukan ilmuwan, ia bukan tentara. Tapi Max Spiers percaya bahwa dirinya adalah super soldier, manusia yang telah dimodifikasi sejak kecil oleh kekuatan rahasia. Lahir di Inggris pada 1976, Max tumbuh dengan pengalaman-pengalaman aneh, mimpi yang terasa nyata, ingatan tentang eksperimen,
dan keyakinan bahwa ia pernah keluar dari tubuhnya sendiri. Semua itu membawanya ke dunia konspirasi, UFO, kontrol pikiran, elit global, dan program militer rahasia. Max bukan hanya berbicara. Ia menuduh. Ia menyebut nama. Ia mengklaim bahwa ada organisasi rahasia yang mengendalikan dunia melalui teknologi mind control dan manipulasi dimensi. Tapi semakin banyak ia berbicara, semakin banyak pula yang mengawasinya. Pada Juli 2016, Max terbang ke Warsawa, Polandia, untuk menghadiri konferensi konspirasi. Ia tinggal di rumah seorang teman, dan sempat terlihat sakit. Beberapa hari sebelum kematiannya, ia mengirim pesan ke ibunya. "Jika terjadi sesuatu padaku, tolong selidiki." Pada 16 Juli 2016, Max ditemukan tewas di sofa rumah temannya. Tubuhnya dingin. Ia telah muntah cairan hitam, detail yang membuat banyak orang merinding. Tidak ada otopsi resmi, tubuhnya dikirim kembali ke Inggris dalam kondisi membusuk, hingga keluarganya disarankan untuk tidak melihat jasadnya. Pihak berwenang menyebut penyebabnya adalah pneumonia dan overdosis Xanax. Tapi banyak yang menolak percaya. Bagaimana mungkin seorang pria muda, sehat dan aktif, tiba-tiba meninggal dengan cara yang begitu aneh? Teori pun bermunculan. Ada yang percaya Max telah menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diungkap. Ada yang menyebut ia sedang menyelidiki eksperimen waktu, entitas interdimensi, dan program militer rahasia yang tak boleh diketahui publik. Max Spiers meninggal di usia 39 tahun. Tapi kematiannya bukan akhir. Itu adalah awal dari pertanyaan yang belum terjawab. Ia memperingatkan dunia. Ia memperingatkan ibunya. Dan kini, kita bertanya, apakah Max Spiers dibungkam karena terlalu dekat dengan kebenaran? 7. Gopi Krishna, peneliti energi Kundalini yang menantang batas kesadaran. Di dunia yang sibuk mengejar teknologi dan materi, Gopi Krishna melangkah ke arah sebaliknya. Ia meneliti sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang ia sebut sebagai energi evolusioner dalam tubuh manusia, Kundalini. Lahir pada 30 Mei 1903 di sebuah desa kecil dekat Srinagar, India, Gopi Krishna tumbuh dalam tradisi spiritual Hindu. Tapi ia bukan seorang yogi sejak awal. Ia bekerja sebagai pegawai pemerintah, menjalani hidup biasa, hingga suatu pagi di usia 34 tahun saat bermeditasi, ia mengalami sesuatu yang mengubah segalanya. Ia menyebutnya sebagai kebangkitan Kundalini, energi spiritual yang tidur di dasar tulang belakang dan bisa bangkit menuju otak, membuka potensi luar biasa. Namun, pengalaman itu bukan hanya kebahagiaan. Selama 12 tahun, ia mengalami gejolak fisik dan mental, panas yang membakar, depresi mendalam, dan kilatan cahaya batin yang tak bisa dijelaskan. Gopi Krishna percaya bahwa Kundalini bukan mitos. Ia yakin ini adalah mekanisme biologis yang bisa menjelaskan jenius, intuisi, bahkan pengalaman mistik. Ia mulai menulis, berbicara, dan menghadiri konferensi internasional. Tujuannya menyatukan spiritualitas timur dengan sains barat. Namun, gagasannya terlalu berani. Ia menyatakan bahwa evolusi manusia tidak hanya fisik, tapi juga kesadaran. Bahwa masa depan umat manusia bergantung pada pemahaman energi batin. Dan bahwa ada kekuatan tertentu yang tidak ingin hal ini diketahui publik. Pada awal 1984, Gopi Krishna mengumumkan rencana besar. Sebuah proyek penelitian ilmiah untuk membuktikan keberadaan Kundalini secara biologis. Ia ingin melibatkan neurolog, psikolog, dan yogi dari berbagai negara. Namun sebelum proyek itu dimulai, pada 31 Juli 1984, Gopi Krishna meninggal dunia secara mendadak. Penyebabnya disebut sebagai komplikasi kesehatan. Tapi banyak pengikutnya merasa ada yang janggal. Teori konspirasi pun muncul. Ada yang percaya ia dibungkam oleh kelompok yang ingin menjaga rahasia kekuatan batin manusia. Ada pula yang menyebut bahwa dunia belum siap menerima kebenaran yang ia bawa. Gopi Krishna meninggal di usia 81 tahun, tapi warisannya tetap hidup di antara mereka yang percaya bahwa kesadaran bukan sekedar pikiran, tapi pintu menuju dimensi yang lebih tinggi.
7 penemu, 7 kematian misterius. Apakah mereka korban dari sistem yang takut akan perubahan? Atau hanya kebetulan tragis? Di dunia yang dikendalikan oleh kekuasaan dan uang, inovasi bisa menjadi ancaman, dan penemu bisa menjadi martir. Jika kalian percaya bahwa dunia butuh perubahan, jangan biarkan kisah mereka tenggelam. Subscribe, like, dan bagikan video ini. Mari kita buka mata dan pikirkan ulang siapa yang sebenarnya mengendalikan masa depan kita.